Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sejenak untuk mentadaburi agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan duduknya kita selalu senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang berbahagia, materi kita di kesempatan Jumat yang mulia ini berkaitan dengan pentingnya melaksanakan sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita terus berupaya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, zat yang telah menjadikan sholat yang kemudian kita kerjakan itu sebagai tiang agama. Sholat yang kita kerjakan itu sebagai cahaya kehidupan kita. Sholat yang kita kerjakan itu sebagai penenang hati kita. Serta sholat yang kita kerjakan itu sebagai pembuka urusan dalam perkara kerja kita. Maka dialah Allah yang memerintahkan kita untuk menegakkan ibadah sholat secara berjamaah. Tujuannya apa? Agar hati-hati kita itu berkumpul. Jiwa kita pun menjadi rukun. Dan dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Berkaitan dengan perintah melaksanakan salat jamaah, Allah memberikan informasi kepada kita pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-43. Allah menegaskan wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian akan pelaksanaan ibadah salat itu, wa atuz zakah, kemudian keluarkanlah zakat, warka'u, dan rukulah kalian semuanya ma'arraki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Allah secara jelas memerintahkan kepada kaum mukmin untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Tidak melaksanakan ibadah sholat secara sendiri-sendiri. Karena perintah di atas itu adalah bersama orang-orang yang ruku. Artinya isyarat kuat tentang pentingnya pelaksanaan ibadah sholat jamaah itu. Lalu pada Quran surat An-Nisa ayat ke-102, surat keempat, Allah tegaskan faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaklah satu kelompok dari mereka, kata Allah, berdiri dan kemudian melaksanakan sholat bersamamu. Nah, ayat ini juga dalam kondisi perang dijelaskan, sekalipun Allah tetap mewajibkan mereka untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa besarnya kedudukan sholat berjamaah itu sehingga tidak digugurkan walaupun dalam kondisi pada waktu itu sedang berperang. Kemudian pada Quran surat At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Allah menyampaikan kepada kita bahwa yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita tidak datang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada iman pada diri kita, karena Allah sudah tegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billah.
Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya adalah memakmurkan masjid, intinya adalah sholat berjamaah. Karena itu tanda keimanan seseorang yang sejati. Ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu pada Quran surat Al-Fat ayat ke-29, Allah menegaskan Muhammadur Rasulullah arahum rukka'an sujjada, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah dan engkau melihat mereka ruku dan sujud. Artinya para sahabat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu senantiasa ruku, kemudian selalu senantiasa sujud bersama. Ya, kadang bersama Nabi, kadang di antara mereka sendiri. Maka ini adalah ciri-ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan titel mereka selalu senantiasa melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Lalu pada hadis riwayat Bukhari Muslim ditegaskan kepada kita Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatil faddi bisabai wa isyrina darajah. Menegaskan kepada kita bahwa salat berjamaah itu dijelaskan keutamaannya itu 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Artinya pahala salat berjamaah tidak sekedar biasa-biasa saja, yang menunjukkan bahwa besarnya fadilah melaksanakan ibadah salat berjamaah. Lalu pada hadis riwayat Muslim, Rasul SAW menegaskan kepada kita dalam sabdanya, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin. Aku ingin memerintahkan salat ditegakkan, lalu aku tugaskan seseorang mengimami pelaksanaan salat tersebut. Kemudian aku pergi membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Maka hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi itu sangat keras terhadap orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ancamannya menunjukkan wajib dan kemudian sangat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Ya, barang siapa mendengarkan azan lalu dia tidak memenuhi panggilan azan itu, maka tidak ada salat baginya kecuali ada undur yang syar'i. Artinya mendengar azan adalah merupakan panggilan jamaah. Jika seseorang tetap salat di rumah atau seseorang itu melakukan pekerjaan tanpa undur, maka salatnya tidak sempurna ketika dia kerjakan sendiri dan terancam tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril musya'ina fid dulami illal masajidi binuri at-tammi yaumal qiyamati." Dijelaskan bahwa sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Orang yang selalu ke masjid, terutama pada salat subuh dan salat isya, mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di akhirat nanti. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, beliau menyampaikan bahwa hukum melaksanakan salat jamaah bagi laki-laki itu adalah wajib ain. Jadi tidak boleh tidak, karena dia akan mendapatkan ancaman sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Nabi memerintahkan salah satu sahabatnya memimpin dan dia kemudian memeriksa orang yang tidak melaksanakan salat, lalu dia membakar rumahnya. Lalu kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Syafi'i dalam buku beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan salat jamaah itu hukumnya bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah. Artinya adalah sangat ditekankan bagi laki-laki melaksanakan salat berjamaah di masjid. Lalu kemudian Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwana Al-Kubra, beliau menyampaikan bahwa meninggalkan salat berjamaah tanpa undur itu adalah dosa besar. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyampaikan kepada kita bahwa salat berjamaah
wajib dan tidak sah ditinggalkan tanpa undur syar'i. Jadi jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, semua pendapat-pendapat ulama di atas itu memberikan teguran keras kepada diri kita tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Kisah Abdullah bin Ummu Maktum, sahabat buta yang ingin berjamaah. Seorang sahabat buta kita kenal yang bernama Abdullah bin Ummu Maktum itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku buta dan tidak memiliki penuntun. Bolehkah aku melaksanakan sholat di rumah?" Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengar azan?" Beliau menjawab, "Ya, aku mendengar azan." Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'ajib." Maka penuhilah panggilan itu, kata Nabi SAW. Meski buta, medan jalan sulit, dan tidak ada penuntun, tetap wajib berangkat ke masjid. Maka seorang buta saja di zaman Nabi SAW itu diperintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat walaupun dia dalam kondisi buta, tapi dia tatkala mendengar adzan maka harus ke masjid. Apatah lagi kita yang sehat tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mampu menjaga sholat berjamaah. Yang pertama, tentu pahala kita akan dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Yang kedua, pasti akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang ketiga, dijaga dari sifat kemunafikan. Yang keempat, dicatat sebagai ahli masjid. Yang kelima, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mendapatkan naungan cahaya pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, menyatukan hati umat. Lalu yang ketujuh, mendapatkan doa malaikat. Karena malaikat terus mendoakan orang-orang yang menunggu sholat berjamaah di masjid. Hadirin yang berbahagia, maka kita bisa mengambil kesimpulan, sholat berjamaah bukan sekedar ibadah biasa, melainkan identitas keimanan seorang muslim, dan dia menjadi pembeda antara mukmin dan munafik. Dia mengangkat derajat orang yang melakukannya, kemudian menghapus dosa orang yang mengerjakannya, dan ia menjadi penyejuk hati bagi mereka yang memerhatikan pelaksanaan sholat berjamaah. Maka perintahnya datang dari Al-Quran, kemudian ditekankan oleh hadis-hadis Nabi SAW dan para ulama, sehingga memberikan informasi kepada kita tentang pentingnya melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Bahkan pada masa perang, ya dijelaskan syariat tetap memerintahkan untuk mengerjakan sholat, menunjukkan bahwa jamaah adalah tiang kekuatan umat. Siapa menjaga sholat berjamaah, ia telah menjaga agamanya. Siapa meremehkannya, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mampu melaksanakan sholat berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.